Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan menyelami sebuah gagasan yang menurut saya menarik sekali dalam menghadapi kesulitan emosional. Ini terinspirasi dari refleksi Simon Sinek tentang pengalamannya sendiri dengan kesepian. Jadi, perbincangan kita nanti akan berpusat pada sebuah dilema. Saat seseorang sedang terpuruk, apakah hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menerima perasaan mereka sepenuhnya? Atau justru secara aktif membantu mereka mencari jalan keluar. Iya, betul. Dan pertanyaan itu membawa kita ke inti perdebatan kita hari ini ya. Secara spesifik, kita akan menguji gagasan yang disebut Sinek sebagai duduk di dalam lumpur. Maksudnya, yaitu mendampingi seseorang dalam kesulitannya dengan empati penuh, tanpa mencoba menawarkan solusi. Nah, pertanyaannya, apakah pendekatan ini benar-benar kunci menuju apa yang ia sebut kebugaran mental? Ataukah dengan terlalu fokus pada penerimaan pasif, kita justru berisiko mengabaikan kebutuhan dasar manusia akan agensi? Ya, keyakinan bahwa kita bisa mengubah nasib kita sendiri. Tepat sekali. Saya dalam diskusi kali ini akan berpendapat bahwa pendekatan Sinek untuk merangkul emosi negatif dan memprioritaskan koneksi empatik adalah fondasi yang mutlak diperlukan untuk membangun ketahanan emosional yang sejati. Dan saya akan menyajikan perspektif sebaliknya, bahwa meskipun empati itu sangat krusial, terlalu fokus pada duduk di lumpur bisa menjebak seseorang dalam kepasifan dan meniadakan peran vital dari tindakan proaktif dalam proses penyembuhan. Baik, mari kita mulai dari kerangka berpikir Sinek. Jadi perspektif saya itu berakar pada perbedaan yang ia buat antara kesehatan mental dan kebugaran mental. Ia berpendapat bahwa istilah kesehatan mental itu seringkali menyeratkan sebuah tujuan akhir yang statis, yang sempurna, di mana kalau kita merasa sedih atau ragu itu dianggap sebagai sebuah kegagalan. Sebaliknya, kebugaran mental, nah ini seperti kebugaran fisik, adalah sebuah proses yang berkelanjutan, ada hari-hari baik, ada hari-hari buruk. Itu wajar. Dari situlah argumen utamanya muncul. Ketika seseorang sedang katakanlah di hari yang lemah, hal yang paling mereka butuhkan itu bukan nasihat, bukan solusi. Mereka hanya butuh seseorang untuk duduk di lumpur bersama mereka. Tindakan sederhana untuk hadir tanpa menghakimi inilah yang membangun koneksi mendalam dan membuat seseorang merasa tidak sendirian. Sinek bahkan menerapkan aturan dilarang menangis sendirian dengan teman-temannya. Jadi, upaya kita untuk memperbaiki masalah orang lain, sekalipun niatnya baik, seringkali malah mengirimkan pesan bahwa perasaan mereka itu salah dan harus cepat-cepat dihilangkan. Jadi intinya adalah validasi dan koneksi, bukan penyelesaian masalah yang terburu-buru. Oke, saya paham argumen itu. Dan nilai koneksi memang nggak bisa disangkal. Tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Kerangka kerja ini, kalau diterapkan secara kaku ya, cenderung meremehkan dorongan manusia yang sangat wajar dan sehat untuk mencari solusi, untuk maju. Wawancara dalam sumber materi kita sendiri kan, menunjukkan bahwa orang yang putus asa itu secara naluri ya, mencari jalan keluar dari lumpur. Mengabaikan dorongan ini sama saja dengan mengabaikan kebutuhan fundamental akan harapan dan agensi pribadi. Fokus yang berlebihan pada penerimaan pasif ini bisa berisiko. Ada garis yang sangat tipis antara menerima perasaan untuk sementara waktu dan terjebak di dalamnya. Sinek sendiri mengakui loh, kalau seseorang terjebak dalam kesedihan atau depresi, itu percakapan yang berbeda, butuh bantuan profesional. Pertanyaan saya kan, di mana batasannya? Kapan memproses berubah jadi terjebak? Jadi argumen saya adalah, pendampingan empatik dan pencarian solusi itu bukan dua hal yang berlawanan. Keduanya adalah komponen penting dari proses pemulihan yang seimbang. Poin Anda tentang resiko terjebak itu valid. Tapi saya rasa Anda sedikit salah menafsirkan naluri untuk memperbaiki itu. Coba kita lihat deh contoh konkret yang diberikan Sinek. Ia cerita tentang penyesalannya atas pilihan di masa lalu. Nah, saat ia berbagi perasaan itu, teman-temannya langsung mencoba menghibur dengan berkata, "Tapi lihat dong semua peluang hebat yang kamu punya sekarang karena keputusan itu." Respon Sinek tajam sekali. "Izinkan saya untuk berduka atas kehilangan itu." Upaya teman-temannya untuk memperbaiki perasaannya itu dengan memaksakan perspektif positif justru menghalangi proses berduka yang esensial. Ini adalah bentuk cinta yang salah arah. Mereka membatalkan perasaannya saat itu juga.
Kunci dari dukungan yang efektif menurut Sinek, yang membiarkan orang yang menderita itu yang memimpin prosesnya, bukan kita yang memaksakan agenda positif kita. Saya paham kemana arah argumen Anda, tapi bukankah naluri untuk memperbaiki itu justru datang dari kepedulian yang mendalam? Pewawancara kan sempat meminta Sinek untuk memberikan argumen pembelaan, semacam Stillman gitu, bagi teman-temannya, tapi Sinek tidak benar-benar melakukannya. Coba kita lakukan sekarang. Argumen yang kuat untuk para pemecah masalah ini adalah bahwa mereka melihat penderitaan orang yang mereka sayangi, dan secara naluriah ingin meringankannya. Caranya, ya dengan menawarkan jalan ke depan. Mereka tidak menawarkan solusi karena nggak peduli. Sebaliknya, mereka menawarkannya justru karena mereka sangat peduli. Mereka menawarkan harapan, visi masa depan di mana rasa sakit itu sudah mereda. Apakah benar-benar lebih baik membiarkan seseorang berduka tanpa batas waktu? Pendekatan yang hanya fokus pada empati pasif ini juga kan menempatkan beban yang sangat besar pada jaringan pendukungnya. Perkuat argumennya Sinek. Ia berpendapat bahwa masyarakat kita itu terlalu terobsesi dengan bantuan untuk diri sendiri atau self-help dan perlu membangun budaya bantuan untuk orang lain. Ini semacam ajakan bagi kita semua untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan dan hadir untuk sesama. Dan ini bukan soal pasif loh, ini juga tentang akuntabilitas pribadi dari orang yang sedang berjuang. Sinek kan tidak pasif menunggu diselamatkan. Ia secara proaktif menelpon teman-temannya saat terpuruk. Ini menunjukkan tanggung jawab ada pada individu untuk mencari dukungan. Proses duduk di lumpur itu bukan tujuan akhir, melainkan sebuah proses. Dengan membiarkan dirinya merasakan kesepian itu sepenuhnya, Sinek jadi lebih sadar diri. Ia jadi sadar bagaimana ADHD-nya mempengaruhi hubungannya. Perasaan itu sendiri, seperti katanya, adalah sebuah sinyal. Sinyal itu perlu didengarkan, bukan langsung dibungkam dengan solusi. Oke, sinyal ya. Anda bilang sinyal itu untuk didengarkan, tapi saya berpendapat sinyal itu untuk direspons dengan tindakan. Sebuah sinyal kan biasanya, ya, menuntut adanya aksi kan. Kalau perasaan kesepian Sinek adalah sinyal bahwa tubuhnya kelelahan, ya solusinya adalah tidur, sebuah tindakan. Kalau kesepian adalah sinyal bahwa ia perlu mengubah perilakunya, ya solusinya adalah secara aktif memperbaiki perilaku itu, yang akhirnya ia lakukan juga. Merasakan emosi adalah langkah pertama yang krusial, saya setuju sekali, tapi itu tidak bisa menjadi satu-satunya langkah. Tanpa adanya niat atau rencana untuk keluar, lumpur bisa dengan cepat berubah jadi kubangan pasir isap. Sinek sendiri kan seorang optimis. Ia bilang optimismenya berarti ia percaya ada cahaya di ujung terowongan. Konsep ini secara inheren menyiratkan adanya gerakan maju, sebuah perjalanan, bukan cuma duduk diam di tempat gelap. Agensi pribadi itu kuncinya. Kita lihat ini jelas sekali di kisahnya di Afghanistan. Ia menemukan ketenangan bukan karena seseorang duduk diam bersamanya, tapi karena perubahan perspektif internal yang radikal. Ia memutuskan untuk melayani. Itu sebuah keputusan, sebuah tindakan. Itu menarik. Tapi Anda mengabaikan fakta bahwa tindakan itu hanya bisa muncul setelah adanya penerimaan total. Keputusan untuk melayani itu muncul setelah ia menyerah mencoba memperbaiki situasinya. Ia berhenti dan menerima keputusan asanya saat itu. Baru setelah penerimaan total itulah wawasan untuk melayani muncul secara alami. Sama halnya dengan emosi. Proses berduka harus terjadi sebelum seseorang bisa benar-benar bergerak maju secara otentik. Memaksakan solusi terlalu dini itu seperti mencoba membangun rumah di atas fondasi beton yang masih basah. Pasti akan retak. Duduk di lumpur adalah proses membiarkan fondasi itu mengering dan mengeras. Ini bukan kepasifan, ini pekerjaan internal yang esensial. Tapi proses pengeringan fondasi itu kan tidak punya titik akhir yang jelas. Di situ bahayanya. Kerangka duduk di lumpur ini tidak menawarkan mekanisme yang jelas untuk menentukan kapan seseorang hanya memproses dan kapan ia sudah terjebak. Disinilah dorongan untuk bertindak jadi krusial. Dan mari kita bicara realitas praktisnya. Ide bahwa semua orang bisa dan harus mengembangkan kapasitas untuk memegang ruang, itu indah, tapi apakah realistis? Ini bisa menyebabkan burnout pada para pendukung. Apa yang terjadi ketika teman yang selalu mendengarkan itu akhirnya kehabisan energi? Disinilah tindakan dan solusi menjadi bentuk kepedulian yang lebih berkelanjutan. Diskusi kita hari ini benar-benar menyoroti pentingnya memvalidasi penghalangan emosional sebagai langkah pertama yang tak ternilai dan tidak bisa dilewati. Saya tetap berpegang pada pandangan bahwa pendekatan duduk di lumpur pada dasarnya bukan tentang kepasifan. Intinya, kita tidak bisa membangun solusi di atas fondasi emosional yang retak.
Ini adalah tentang menciptakan ruang aman untuk pemrosesan emosi dan koneksi manusia yang tulus, yang memungkinkan kita untuk bergerak maju secara otentik, bukan karena didorong oleh tekanan dari luar untuk segera sembuh. Di sisi lain, ya, kita juga telah melihat bahwa meskipun empati adalah titik awal yang krusial, hasrat untuk mencari solusi dan jalan ke depan adalah bagian yang sama pentingnya dari sifat manusia dan proses membangun ketahanan. Kerangka kerja yang paling holistik mungkin adalah yang mampu menyeimbangkan antara penerimaan yang penuh kasih dengan dorongan proaktif untuk perbaikan. Kita harus mengakui bahwa terkadang cara terbaik untuk mendukung seseorang bukanlah dengan membiarkan mereka duduk selamanya, tapi justru dengan membantu mereka menemukan pijakan pertama untuk mulai melangkah keluar dari lumpur. Jelas bahwa menavigasi medan emosi yang sulit tidak memiliki satu peta tunggal. Refleksi Simon Sinek ini menantang kita untuk mempertimbangkan kembali, bukan hanya cara kita mengelola perjuangan kita sendiri, tapi juga, yang mungkin lebih penting, bagaimana kita hadir untuk orang lain saat mereka berjuang. Betul. Dan mungkin keseimbangan antara kerentanan dan agensi ini akan tetap menjadi salah satu tantangan paling mendasar dalam pengalaman manusia. Kuncinya mungkin terletak pada kebijaksanaan untuk tahu kapan waktunya untuk duduk diam dan kapan waktunya untuk mulai berjalan.